Pemirsa, bergabung bersama saya adalah Ruhut Sitompul, mantan politikus Demokrat, dan juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Selamat malam Mas Hanta dan Bang Ruhut. Selamat malam. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya, Bang Ruhut sudah lama nggak ketemu nih. Apa kabar? Iya, saya selalu di acara Q&A. Bang Ruhut, saya lihat di Twitter, kan kita sekarang bicara soal para pendukung Jokowi dan termasuk siapa saja yang masuk dalam bursa Cawapres. Nah, kawan abang di sebelah ini masuk nih Bang, salah satunya Tuan Guru Bajang. Dan saya lihat Bang Ruhut di Twitter kayaknya senang sekali. Dan malahan bilang Demokrat harus segera menyusul. Kenapa Bang Ruhut bilang kayak gitu? Karena saya tahu Pak SBY itu semua orang kan selalu mengatakan, beliau salah satu kelemahannya dengan keraguan-raguannya. Saya sebagai kader, orang yang pernah dia besarkan, saya ingatkan, jangan ragu, dukung Pak Joko Widodo 2 periode. Jadi Anda menangkap ada keraguan-raguan? Oh iyalah, karena sampai sekarang Demokrat belum menentukan pilihan. Iya belum, karena itu saya lihat belum menentukan pilihan ya. Di satu pihak kita tahu ya, kita hormatilah. Semua kita punya anak ya. Kita bangga dengan anak kita, beliau bangga dengan Agus, dia maunya Agus menjadi ya presiden, ya paling tidak wapres, kan begitu. Ya, itu yang saya lihat. Saya katakan cepatlah menyatakan sikap, dukunglah Pak Jokowi, karena Jokowi itu pemberian yang maha kuasa Tuhan kepada kita Indonesia. Nyatanya lihat sekarang Indonesia, betul-betul wawasan Nusantara itu apa yang diinginkan oleh the founding father kita terjadi. Bung Karno, apa itu? Wawasan Nusantara satu pandang dari Sabang sampai Papua. Apa yang kita lihat sekarang? Harga minyak sama, harga semen sama, pembangunan sama, semua sama. Bang Ruhut ini pendukung keras Jokowi nih dari 2014. Tapi kan ada konsekuensi yang akhirnya Bang Ruhut terima kan sampai berujung kepada pemecatan di tahun 2016. Ini kalau ditonton oleh SBY, Pak udah pecat saya enggak? Sampai sekarang saya belum dipecat. Jadi yang benar bagaimana? Iya karena itu orang-orang sampingnya. Itu saya mohon saya ingatkan Pak Jokowi. Itu orang-orang di samping Bapak itu keren nggak sekarang Pak Jokowi? Tuan Guru Bajang. Keren kan? Sekarang yang gabung dengan Bapak dulu projo pendukung Pak Jokowi. Taunya nggak jadi di komisaris, sekarang aktif. Waduh kasar banget. Cara membela Pak Jokowi sedih, membela Pak SBY sedih aku. Tapi coba lihat. Yang masuk-masuk sekarang keren. Bahkan dari Pak Prabowo pun yang masuk keren. Mokhtar Ngabalin. Jadi saya senang ya. Aduh, memang ya yang Pak Jokowi ini mungkin karena kerendahan hatinya, kejujurannya, dan dia melayani rakyat, tapi dia tetap tegas. Ini yang membuat saya rasa semua rakyat cinta Pak Jokowi. Oke, Bang Ruhut kalau menilai masuknya nama Tuan Guru Bajang sebagai cawapres Jokowi seperti apa? Cocok gak tuh, Pak? Saya bilang cocok, karena jujur saja ini sahabat saya, kami sama-sama kader Partai Demokrat. Kita lihat dong NTB itu, ya. Lihat NTB jangan ingat dengan Fahri Hamzah, ingat dengan Tuan Guru Bajang, ya. Kerjanya itu sekarang lihat, ya. Dan dia betul-betul rendah hati, dia sadar betul, ya. Peran daripada Presiden ke-7 dalam rangka membangun yang saya katakan wawasan Nusantara, salah satu NTB dari Sabang sampai Papua. Beliau terbuka menceritakan itu. Jadi suksesnya di NTB bisa menjadi ukuran juga untuk sukses di nasional nanti. Oh jelas, karena bicara NTB, bicara Bali, beda-beda tipis. Betul-betul kota pariwisata yang baik sekali. Sekarang saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebelumnya ini Poltreking bilang ada 4 skenario Pilpres 2019 ya. Sekedar mengulang, satu ada terbentuk 3 poros, Jokowi, Prabowo, SBY. Yang kemudian kedua adalah poros SBY bergabung dengan ke Jokowi. Atau ketiga poros SBY bergabung ke Prabowo, atau yang poros keempat adalah Jokowi Prabowo bersatu kemudian melawan SBY. Kalau melihat perkembangan yang terjadi saat ini sampai 1 bulan jelang masa pendaftaran Pilpres, skenario mana yang paling memungkinkan terjadi? Kemungkinan terbesarnya sampai hari ini memang terbentuknya poros ketiga semakin sulit. Semakin sulit? Karena pendukung, saya mengistilahkan pada konstelasinya ada poros petahana dan poros penantang. Di poros petahana itu sudah 5-6 partai, ditambah PKB sudah 6 partai, minus PKB pun sudah 52% kursi. Kalau basisnya MK tidak merevisi. Dari sisa 4 partai, Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN, itu otomatis hanya bisa bentuk satu poros penantang.
Gerindra bisa dengan salah satu, tetapi misalnya Gerindra dan PKS, maka yang tersisa PAN dan Demokrat itu tidak cukup satu poros, harus menarik salah satu. Sehingga kalau berdasarkan data lebih relevan, tidak begitu relevan saya untuk mengatakan poros ketiga, meskipun masih ada peluang. Nah, kalau poros penantang maka paling mungkin adalah Gerindra atau katakanlah SBY yang paling Prabowo yang menentukan nanti pemimpin poros ini, apakah Gerindra dengan salah satu partai atau 3 partainya berhasil. Jadi itu saja sebenarnya dinamikanya, dan peta politik dengan 2 poros ini sebenarnya terlihat sangat tanda petik rumit dan pelik, terutama penantang juga belum jelas kan, apakah Prabowo dengan siapa, apakah Pak Prabowo memilih jadi kingmaker mengusung nama siapa, tapi nama-nama yang beredar memang sudah muncul, ada nama Prabowo Subianto, kemudian ada nama Ahmad Heriawan dari PKS, dari partainya Pak TGB yaitu AHY, kemudian ada TGB, ada Gatot Nurmantio, dan belakangan ada Khairul Tanjung dan sebagainya. Nah, yang menarik juga di sisi Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah menentukan cawapres yang paling ditunggu segera. Nah, kalau bicara cawapres, tentu yang paling menarik menurut saya adalah kriterianya. Kriteria yang perlu melengkapi Pak Jokowi agar selain nanti sukses memimpin pemerintahan kalau terpilih kembali di periode kedua, seperti yang diharapkan oleh Bang Ruhut tadi, tetapi di awal juga harus memenangkan pertarungan. Nomor 1, dibutuhkan figur-figur yang memiliki basis elektoral atau katakanlah peluang secara elektabilitas mumpuni. Paling tidak menjadi beban elektoral bagi Pak Jokowi. Tidak menggerus. Menurut Anda yang figur seperti itu, kan sudah ada 9 nama yang beredar. Figur seperti itu yang Anda bilang tidak menggerus elektoral itu ada di tokoh parpol atau non parpol? Nah, saya mau masuk poin yang kedua. Kriteria kedua adalah figur-figur yang memiliki akseptabilitas yang relatif baik di antara partai-partai. Nah, semua partai kan mengusung ketua umumnya karena ingin mendapatkan limpahan. Makanya Anda bilang rumit juga tadi ya. Efek ekor jas untuk mendapatkan dampak. Titik tengahnya menurut saya lebih realistis Pak Joko Widodo memilih non partai. Karena bisa lebih mudah diterima. Bukan orang partai murni profesional, bukan. Lebih baik bukan ketua umum dari salah satu partai koalisi. Dalam koalisi. Karena kalau misalnya mengambil tapi di luar koalisi bagaimana tuh Mas Hanta? Nah, yang penting bukan ketua umum. Kalau diambil salah satu ketua umum menyebabkan soliditas koalisi terganggu dan ini akan mengganggu soliditas ada satu misalnya tarik dukungan. Nah, ini yang berpotensi membuat poros ketiga dan itu juga harus diantisipasi. Jadi kalau ada figur lain yang kemudian dia bisa tokoh partai tetapi tidak merepresentasikan ketua umum partai yang simbol ikon partai itu lebih baik. Yang ketiga adalah tentu bisa dari berbagai macam kalangan ya, preferensi latar belakang. Tetapi memang Pak Jokowi perlu karena penantangnya sering trennya menggunakan katakanlah isu-isu sosiologis karena itu dibutuhkan untuk memperkuat posisi Pak Jokowi adalah dari kelompok agamawan, kelompok Islam. Kalau dia merepresentasikan kelompok Islam, itu juga menambah. Ditambah tentu akseptabilitas figur Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak cocok, nanti menimbulkan matahari kembar juga tidak efektif pemerintahan. Nah, ini juga penting soal penerimaan Pak Jokowi lebih cocok dengan siapa dan siapa itu. Nama yang muncul tentu banyak. Betul, itu menurut Anda rumus untuk menentukan nama cawapres sebetulnya harusnya seperti itu. Karena kalau keliru memilih cawapres, itu bisa kalah juga di pertarung kompetisi elektoral ini. Karena posisi Pak Jokowi tertinggi, elektabilitasnya hampir 60%. Tetapi posisi 60% ini belum aman. Kalau keliru dalam mengambil cawapres, maka juga berbahaya di kompetisi April mendatang. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya minta Tuan Guru juga untuk menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan Mas Hanta, pemirsa. Tapi kita harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk.